ngomong-ngomong soal perlintasan masuk dan keluar ini mungkin paling ramai saat holiday ya mungkin ya. Iya pasti. Kalau lagi holiday banyak yang warga negara kita untuk keluar negeri atau banyak orang asing yang masuk ke wilayah kita. Nah gitu. ini harus berhati-hati bener ini ya. Tapi juga ada umroh ya, Ya. umroh. Setiap hari karena wilayah Jawa Timur memang rata-rata banyak orang yang akan bertujuan untuk umroh. Jadi sistem yang mungkin di bulan September sampai Januari akan padat tuh karena di sana dingin gitu. Assalamualaikum sahabat Memorandum TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Tamu spesial kita adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Surabaya, Bapak Ciko Mutakin. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini mengganggu waktunya ini. Pasti sibuk ini kalau imigrasi ini. Enggak, kami dengan senang hati Pak, karena media itu kan juga teman buat kami ya untuk membantu penyebaran informasi. Alhamdulillah. Nah, Pak Ciko, ini bisa dijelaskan ini apa sih sebenarnya tugas dan fungsi kantor imigrasi, utamanya di kelas 1 khusus TPI Surabaya ini? Silakan, Pak. Ya, kantor imigrasi adalah kantor unit pelayanan teknis ya di bidang keimigrasian. Kami posisinya di Juanda ya. Kami membawahi 3 wilayah akreditasi, Surabaya, kemudian Mojokerto, kemudian Sidoarjo. Kantor imigrasi Surabaya ini memang kelas 1 khusus karena membawahi tempat pemeriksaan imigrasi pada terminal internasional Juanda. Jadi kalau misalkan di kantor lain nggak ada bandara, kita punya bandara nih, Mas. Spesialnya di situ, Mas. Jadi di situ ada pelayanan terhadap warga negara Indonesia, biasanya itu paspor ya. Dan kalau misalkan warga negara asing izin tinggal, kami juga melayani untuk perlintasan tuh. Orang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Jadi kalau misalkan mau orang tahunya kantor imigrasi itu kan hanya ngurus paspor ya. Masyarakat seperti itu. Ya, ada pengurusan izin tinggal, kemudian pengurusan duit kewarganegaraan. Banyak lagi Mas tentang tugas dan fungsi pelayanan keimigrasian. Nah, mungkin ada hari-hari sibuk atau seperti apa sih kantor imigrasi? Harusnya tiap hari sibuk ya. Sibuk tiap hari, karena kalau di kantor pelayanannya memang office hour. Jadi kalau pelayanan paspor, izin tinggal itu mengikuti Senin sampai Jumat. Tapi kalau untuk bandara kan nggak ada liburnya tuh. Ya. Jadi kita punya petugas di sana itu ada 4 shift untuk melayani perlintasan orang yang masuk maupun keluar wilayah Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal perlintasan masuk dan keluar ini mungkin paling ramai saat holiday ya mungkin ya. Iya pasti. Kalau lagi holiday banyak yang warga negara kita untuk keluar negeri atau banyak orang asing yang masuk ke wilayah kita. Nah, gitu. ini harus berhati-hati bener ini ya. Tapi juga ada umroh ya, Ya. umroh. Setiap hari karena wilayah Jawa Timur memang rata-rata banyak orang yang akan bertujuan untuk umroh. Jadi sistem yang mungkin di bulan September sampai Januari akan padat tuh karena di sana dingin gitu. Nih, Pak Ciko, ini kan kita sudah melewati pandemi. Iya. Nah, sekarang ini kan banyak orang yang tadi menyambung umroh ini kan. Iya. Mungkin ada inovasi terbaru dari mungkin permohonan paspor atau seperti apa, Pak Ciko? Banyak, tentunya kalau misalkan pelayanan paspor kita harus selalu bersifat dinamis ya. Karena tantangan bagaimana kita hadir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita bukan saja ada di kantor utama yang di Juanda tadi, kita ada di 6 ULP, Mas. 6 ULP itu unit layanan paspor yang bercabang gitu. Kita ada di Ciputra World, kita ada di Wiyung, kita ada di Mall BG Junction, kita ada di MPP Sidoarjo, MPP Mojokerto, satu lagi di Bendul Merisi. Ada 6. Jadi pemohon paspor nggak usah khawatir harus datang ke Juanda, di mana posisi yang terdekat bisa di situ buat paspornya. Itu salah satu inovasi. Kemudian juga kan sekarang bikin paspor itu harus melalui M-Paspor ya, aplikasi. Itu bisa dilihat jadwalnya setiap hari supaya memudahkan pemohon itu pasti dilayani. Jadi ketika sudah mengajukan online, datang ke kantor imigrasi itu pasti dilayani. Kalau dulu kan nggak jelas, begitu kantor imigrasi saya harus kemana nih, saya harus kemana. Tapi dengan booking online itu sudah terlayani. Dan kami juga ada layanan jemput bola namanya Easy Paspor. Nah, ini yang menarik ini. Nah ini menarik Mas. Seperti apa, Jadi institusi perkuliahan atau universitas ya
atau kantor itu bisa mengajukan izin paspor kepada kami minimal 50 orang. Kami akan datang ke tempat di mana perkumpulan itu ada. Misalkan di hari Sabtu atau di hari Minggu. Gampang, syaratnya tinggal mengajukan aja ke kantor imigrasi. Ini bagus ini untuk komunitas Bagus, atau perusahaan bagus, yang mau holiday gitu, Pak. Betul, betul. Nah, ini kan Pak Ciko, ini imigrasi kan tidak hanya melayani WNI. Ya. Nah, ini juga melayani WNA. Apa saja sih pelayanan untuk WNA ini yang dilakukan oleh imigrasi Surabaya? Betul. Jadi tadi saya sebutkan bahwa banyak kan orang taunya itu kalau imigrasi itu masalah paspor gitu ya. Padahal ada fungsi lain, Mas. Jadi kita punya 4 fungsi di situ. Ada pelayanan, ada penegakan hukum, ada keamanan negara, dan fasilitator pembangunan sejahtera masyarakat. Nah, satu fungsi yang pelayanan itu ada WNI dan WNA. Ya. Kalau WNI itu paspor, WNA ini izin tinggal. Jadi kalau ada orang asing datang ke kita, itu harus lapor ke kantor imigrasi untuk melakukan penggantian izin tinggalnya misalkan, atau perpanjangan izin tinggalnya. Pelayanannya bersifat visa gitu ya. Jadi ketika dia melaporkan kita akan tahu, oh ada orang asing di situ. Kemudian ada penegakan hukum. Kita juga mengawasi nih Mas orang-orang asing yang tinggal di Indonesia. Kan tentunya kita punya kebijakan selective policy ya. Kebijakan policy tentang hanya orang-orang asing yang bermanfaat bisa masuk ke wilayah Indonesia. Jadi kita begitu ada keberadaan orang asing kita cek benar nggak kegiatannya sesuai dengan visa yang diberikan. Mau apa orang ini ya? Jangan Indonesia. sampai Mas ini merugikan masyarakat pada umumnya, terutama orang Indonesia. Kalau misalkan dia bekerja mengambil pekerjaan orang Indonesia, kita nggak mau. Jadi kan dia sudah datang itu berdasarkan visa yang diberikan. Kalau nggak sesuai kita deportasi itu atau tindakan lebih meningkatnya lagi pro justisia gitu. Ya, ini kan mau jadi tuan rumah Piala Dunia U17 Surabaya ini. Wah, bagus Sudah sekali ada itu. ini enggak ini? Apa permintaan dari tim-tim asing yang masuk imigrasi? Ya, kami pasti persiapkan untuk mendukung mensukseskan pergelaran Piala Dunia U17 ya. Pasti ini masyarakat juga menunggu. Intinya imigrasi akan mendukung itu. Kita akan menyiapkan supaya orang-orang asing yang datang nyaman ya, sukses juga maupun di pemberian visanya tersebut. Ya, oke. Ya, sahabat Memorandum TV masih bersama Kakak Nim, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya, Ya. Pak Ciko Mutakin. Nah, ini tadi sudah kita bicara panjang lebar tentang fungsi imigrasi baik untuk WNI dan WNA. Nah, ini beberapa waktu lalu ini ada inovasi dari Imigrasi Juanda yaitu Lentera Keimigrasian. Seperti betul. apa ini Lentera Keimigrasian ini Pak Ciko? Bisa dijelaskan lebih lanjut? Pokoknya masyarakat harus tahu Mas, kalau imigrasi Surabaya itu harus memberikan inovasi terus, nggak boleh berhenti. Nah, ini. Ya. Inovasi yang terbaru ini dinamakan Lentera. Ini ada akronimnya Mas. Jadi akronimnya apa? Lentera itu layanan edukasi dan literasi peraturan keimigrasian. Artinya begini, kenapa inovasi itu kita buat? Itu ada latar belakangnya. Latar belakangnya adalah wilayah kita kan luas nih, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto ya. Orang asing juga banyak mulai berdatangan. Kita ada pengawasan lapangan di situ. Cuma karena keterbatasan SDM, kita coba untuk melakukan pengawasan sifatnya administrasi. Kita mengundang seluruh stakeholder yang berhubungan sama penjamin, ya, orang asingnya, Betul. atau pekerja orang asingnya, untuk datang ke kantor kami, untuk kami edukasi. Kami beritahukan update terbaru tentang keimigrasian, sehingga mereka nggak salah nih, gitu. Jadi inovasi ini juga bersifat preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Kan nggak fair kalau kita misalkan menemukan adanya pelanggaran keimigrasian, langsung kita tindak, deportasi gitu ya. Ya. Tapi kita lakukan supaya ini adil, dilakukan dulu pencegahannya. Gimana supaya orang asing di sini tidak melakukan pelanggaran? Kan artinya kita harus memberikan edukasi dulu. Ya. Betul. Tapi kalau misalkan ternyata dia tetap melanggar juga, baru kita lakukan tindakan hukum gitu ya. Nah,
ketika perusahaan kita undang, dia akan memberikan laporannya, dia akan bertanya kepada kami. Jadi kami ini sifatnya friendly, ya. Jangan takut lagi sama imigrasi Lebih sekarang. humanis lah istilahnya. Iya, humanis, betul kata kuncinya. Jadi kita itu pengen sebagai teman, kolega, mitra gitu ya. Supaya apa? Outcomes-nya ini adalah menciptakan iklim investasi yang sehat, Mas, di Surabaya ini. Kan kita pengennya seiring dengan program pemerintah ya mendatangkan investasi yang sebesar-besarnya, Betul. tentu kita juga ingin mendukung. Jadi jangan sampai imigrasi ini malah justru menghambat adanya program Pemerintah memberikan investasi investor yang sebesar-besarnya gitu. Nah, harapan kami ke depan semakin banyak, makanya melalui kegiatan hari ini nih podcast dari Memorandum, kami makasih sekali. Kami ingin menyebarkan bahwa silahkan datang ke kantor imigrasi untuk bertanya apapun tentang orang asing, suaminya, istrinya, keluarga, pekerja asing, atau apapun yang berkaitan sama orang asing, biar kami bisa memberikan edukasi seperti itu. Ini yang penting karena masyarakat kan kadang ketakutan sendiri kalau Bingung, melihat Mas. tugas imigrasi riwari ya. Nanti kemana ya kan, begitu sampai kantor imigrasi kemana, takut juga ini nanti begitu datang ditangkap lagi kan gitu. Enggak kayak gitu pokoknya. Iya, Pak Ciko, ini bisa diberikan contoh nggak ini penindakan yang sudah dilakukan oleh imigrasi, contoh konkretnya? Iya, banyak yang sudah kita lakukan ya untuk penindakan itu kan bisa sifatnya administrasi, kemudian deportasi, kemudian penegakan hukum. Ya. Kalau yang sifatnya administrasi ini yang mungkin kesalahannya ya mungkin masih bisa ditoleransi. Kita kan sebagai mitra ya, kita mengayomi perusahaan investor, orang asing kalau memang ada salah-salah sedikit nggak apa-apa. Artinya masih bisa dibenahi gitu ya. Kan masa orang salah langsung dihukum kan nggak fair. Betul. Nah kemudian ada juga tindakan yang bersifat deportasi, Mas. Kalau ini sudah melanggar ketentuan yang berlaku seperti penyalahgunaan visa, ya penyalahgunaan izin tinggal, seperti itu. yang harusnya tidak bekerja dia bekerja, itu biasanya kita deportasi. Tapi ada yang sifatnya tindak pidana keimigrasian yang memang itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, masuk pada pasal pidana dan unsur-unsurnya itu sudah ada dan barang buktinya sudah ada, itu pasti kita lakukan pro justisia. Tanpa ampun ya ini ya. Nggak ada ampun kalau itu, karena ini banyak aspek yang merugikan ya. Jadi dengan pertimbangan yang akhir gitu ya, ini kan paling akhir kita ambil, ini sudah melanggar ketentuan pidana ya harus kita pro justisia. Kemarin sudah satu warga negara RRT yang kita lakukan pro justisia karena menjadi joki ya. Dan memorandum juga meliput pada saat kita melakukan press release. Ya, gitu. berarti informasi juga terbuka untuk Oh iya, masyarakat. terbuka. Bahkan sampai memorandum juga kita berikan, ini sekarang sudah pelimpahan ke Kejaksaan Agung. Maaf, Kejaksaan Tinggi. Ya. Jadi untuk diproses lebih lanjut, nanti hasilnya apa, hukumannya apa, pasti kita berikan informasi juga kepada masyarakat. Jadi sifatnya terbuka, biar ini juga jadi pembelajaran sebagai pengetahuan kita bersama. Jangan lagi ada pelanggaran keimigrasian di wilayah Surabaya dan sekitar. Pak Ciko, ini mungkin ada contoh lain. Warga negara asing mana sih yang istilahnya ndablek gitu? Sering dideportasi atau dan sebagainya? Kalau kita bahasakan double sih nggak juga ya. Artinya Apa itu? banyak faktor, Mas, yang kayak misalkan karena ketidaktahuan, karena perbedaan bahasa ya. Karena ya mungkin benar sengaja gitu ya. Bukan karena tidak tahu tapi tahu tetap dilakukan kan gitu ya. Sengaja dilanggar. Saya tidak berani menyebutkan negaranya, Mas. Maksudnya ini kan kita harus ada privacy lah ya. Tapi memang ada salah satu negara yang mungkin biasa di negaranya itu ya nggak apa-apa lah melanggar sedikit gitu. Langganan istilah. Tapi ada seperti itu dan ada juga yang tertib, Mas. Ya. Ada juga yang tertib, yang istilahnya mereka nggak mau tuh kalau misalkan warga negara asingnya melanggar. Ada juga seperti itu.
Kalau tertib boleh dong Boleh. diungkapkan kalau yang paling Boleh, tertib. tertib kan bagus Iya, ya, kayak bagus. Jepang itu tertib. Jepang, ya, ya. Nah, Sesuai dengan Jepang. budaya mereka mungkin. Betul, tertib Swiss sekali. tertib kayak Swiss juga ini. Swiss nggak terlalu banyak ya Nggak di terlalu kita, banyak ya, di Surabaya, tapi di Indonesia memang banyak. Tapi kalau Eropa gitu cenderung tertib sih, Ya. cenderung tertib. Oke. Sahabat Pemerintah TV masih bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Surabaya, Pak Ciko Mutakin. Siap. Tadi sudah dijelaskan pula penindakan yang sudah dilakukan. Ya. Dan tanda kutip tadi ada negara yang mungkin agak nakal, tahu melanggar, yang tertib juga ada. Ya. Nah Pak Ciko, Imigrasi Surabaya kan telah mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih melayani. Betul. Nah, inovasi apa saja yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Surabaya untuk memperoleh penghargaan yang sangat spesial ini tentunya. Monggo Pak Ciko. Ya, saya coba jelaskan dulu ya. Ya. Mungkin banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai predikat tersebut ya. Ya, betul. Jadi pada tahun 2019 Kantor Imigrasi Surabaya itu sudah memiliki predikat WBK, wilayah bebas dari korupsi, ya. Nah, kemudian di tahun 2020 kita sudah mendapatkan juga predikat WBBM itu. Jadi kita singkatnya WBBM. Jadi WBBM itu wilayah birokrasi bersih melayani, ya. Artinya di sini bahwa kesungguhan dari Kantor Imigrasi Surabaya untuk memberikan pelayanan yang bersih, kepastian hukum, kepastian layanan, kepastian biaya itu sudah terjadi. Karena itu melalui survei-survei ya, kita membuat pokja-pokja penilaian dari Kemenkumham dulu, kemudian dari Menpan RB akan mensurvei gitu ya. Kemudian mereka melihat juga dari Google Review apakah ada komplain dari masyarakat gitu ya. Feedbacknya juga masyarakat. Iya, ini adalah suatu proses yang panjang, Mas. Nah, kalau kita sudah mempunyai predikat itu, ini adalah suatu capaian yang luar biasa, ya. Yang perlu juga kita pertahankan. Artinya, jangan sampai ada komplain dari masyarakat, jangan sampai masyarakat merasa kesulitan untuk membuat paspor gitu ya. Artinya apapun ya harus kita lakukan, termasuk inovasi tadi. Banyak Mas inovasi yang harus kita siapkan ketika kita melakukan proses tersebut. Dari WBK harus ada 4 misalkan. Dari WBBM harus ada 7 misalkan. Kemudian untuk mempertahankan kita dinilai lagi 2 tahun. Jadi tahun kemarin 2022 bulan Agustus itu kami berhasil mempertahankan. Artinya setiap 2 tahun itu kita akan dievaluasi. Evaluasinya 2 tahun sekali. Ya, apakah ada inovasi-inovasinya gitu. Banyak inovasi seperti kita ada easy paspor. Paling ditunggu maksudnya. Jadi kita punya pelayanan paspor keliling Sabtu dan Minggu. Ya, ini menarik nih. Nah, ini menarik nih. Jadi kita akan berkoordinasi dengan biasanya kita dengan Sidoarjo, Pemkot Sidoarjo ya. Kita dari kecamatan-kecamatan. Setiap itu nanti kita akan beritahu, mereka akan memberitahu masyarakatnya. Kita ada di situ di Sabtu Minggu. Ini sudah dilakukan atau? Sudah. Sudah ya? Bahkan dari Pak Bupati Sidoarjo ini memberikan perhatian khusus Mas buat kita. Kita diberikan hibah 1 kendaraan untuk paspor keliling gitu, kayak SIM keliling gitu. Nah itu luar biasa itu. Jadi kita mendekatkan diri kepada masyarakat, kita hadir di situ untuk memberikan layanan terbaik. Nah, jadi masyarakat nggak perlu istilahnya kesulitan lagi lah. Gimana caranya kalau bikin parkos? Karena di kecamatan sudah ada. Betul, betul. Jadi banyak cara untuk membuat paspor. Tadi saya sebutkan ya bisa di unit layanan paspor yang ada di 6 cabang tadi, atau di kantor kami, atau menunggu pelayanan isi paspor, atau paling ditunggu. Nah itu kan suatu kemudahan yang kami ciptakan untuk masyarakat dalam pembuatan paspor ya. Nah, istilahnya ini sudah nggak zaman lagi, susah bikin Nggak paspor. zamannya lagi Nggak Mas, zaman lagi, ya semuanya udah jelas sekarang. Karena sudah ada tarifnya jelas, Betul. Kepastiannya jelas. Kan di kapan kantor imigrasi terbitnya, itu gitu ya. dipampang jelas tuh biayanya berapa. Jadi masyarakat itu melihat biayanya sekian. Ya kalau misalkan dia dibohongi kan bisa komplain. Betul. Dan di kantor kami juga ada ruang pengaduan itu. Jadi kami siapkan di situ ketika masyarakat merasa dirugikan, ketika mereka merasa disulitkan, silakan langsung bicara di situ. Betul. Apalagi sekarang masyarakat sudah melek teknologi istilahnya. Betul. Jadi bisa diakses informasi apa saja. Betul, apalagi sekarang media ya lebih
gampang dan mudah disebarkan gitu. Nah, itu kami juga hati-hati sekali. Pak Ciko, ini sebelum kita tutup ini mungkin ada pesan khusus yang disampaikan untuk warga Surabaya dan sekitarnya tentang manfaat layanan keimigrasian baik paspor maupun untuk orang asing ini. Ya. Pak Ciko. Sebelum saya ke closing untuk masyarakat, saya secara khusus nih mengucapkan terima kasih sama pimpinan memorandum sudah mengundang kami nih ke sini. Karena ini merupakan hal yang baik buat kami untuk memberikan sosialisasi tentang peraturan terbaru, apa sih kantor imigrasi kan gitu ya. Betul. Jadi masyarakat juga akan lebih paham gitu. Tanpa adanya kerjasama dengan media, tanpa adanya hubungan baik dengan memorandum, kami pasti tidak bisa berjalan sendiri, Mas, gitu. Jadi saya ucapkan apresiasi yang tinggi, terima kasih kami sudah diundang di sini. Sama-sama. Nah, kemudian untuk masyarakat, udah nggak zaman lagi ya, khawatir, takut untuk datang ke kantor imigrasi. Silahkan coba bagaimana pelayanan yang sudah kita perbaiki dengan semua inovasi, sehingga kenyamanan, kepastian itu akan tercipta, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Ya, kami akan mencoba untuk membantu semaksimal kami ya, karena memang tugas kami di situ untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di bidang keimigrasian. Ya, sahabat Memorandum TV, kita tadi sudah berbincang panjang lebar dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Surabaya, Pak Ciko Mutakin. Terima kasih kehadirannya di studio. Sama-sama, kami yang terima kasih. Semoga podcast kali ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Insya Allah ya. Dan kita juga mengundang Pak Ciko, mungkin ada inovasi terbaru. Iya, diundang lagi Mas, kami diundang lagi dengan senang hati kami kita juga sangat terbuka. Ya. 24 jam loh pintu kita ini terbuka. Wah, luar biasa. Iya, soalnya kantor media itu 24 jam. Oh, sama kayak di bandara tuh 24 jam. Nggak ada tutupnya. Iya. Terima kasih Pak Ciko sekali lagi. Siap. Sahabat Memorandum TV, demikian podcast kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.